Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Masih tetap semangat dalam menuntut ilmu, karena dengan ilmulah kita akan menjadi manusia yang berakhlakul karimah dan nantinya berguna di masa depan. Ya, amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran satu arah ini, mari bersama-sama kita berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, setelah berdoa, ibu sih harapannya sebelum kalian belajar tentunya optimalkan untuk sarapan dan berolahraga secara teratur ya. Batasi kegiatan di luar rumah. Gunakan kegiatan tersebut untuk kegiatan yang esensial atau kegiatan yang benar-benar urgent ya, darurat, baru kalian boleh berkegiatan keluar. Kalaupun terpaksa keluar rumah mau bermain dengan teman-temannya, jangan lupa protokol kesehatan yang minimal menggunakan masker ya, karena banyak sekali tidak hanya di Kayu Ringin saja ya, di daerah-daerah yang sering Bu Ira lihat dan Bu Ira lewati, banyak sekali anak-anak yang sudah tidak memperhatikan prokesnya, protokol kesehatannya, sudah bermain bebas dengan teman-temannya. Boleh diizinkan, silahkan aja, tetapi tetap harusnya tetap menjaga kesehatan dirinya sendiri dan orang tuanya di rumah ya. Jadi tetap gunakan masker. Sabar aja, insya Allah ada penyelesaiannya. Allah itu menurunkan wabah, pasti Allah juga nanti akan mengangkat wabah tersebut ya. Jadi sekarang ini kita sedang diberikan ujian, teguran sama Allah untuk kita bisa memperbaiki diri kita ya di rumah ya, yang dulunya mungkin sebelum corona dia di luar rumah terus kegiatannya, sehingga kualitas hidupnya di rumah dengan keluarga minim, berkurang. Nah sekarang sama Allah diberikan waktu, nah waktu itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah insya Allah nanti ada penyembuhnya ya, nanti hilang wabah tersebut sehingga kita bisa kembali optimal. Baik, itu hanya intermezzo dari Bu Ira ya, mengawali kegiatan kita. Hari ini kita belajar di subtema kedua. Bu Ira, kan subtema 1 pembelajaran sekian dan sekian belum diajarkan. Kalau kamu ulas kembali pembelajaran tersebut sama seperti yang Bu Ira rangkum di pembelajaran kedua dan ketiga ya. Jadi memang mempelajari tentang hidup rukun, kemudian ciri-ciri khusus pada makhluk hidup, baik itu hewan ataupun tumbuhan. Lalu muatan bahasa Indonesianya berkaitan dengan mencari ide pokok, kalimat utama, kesimpulan, dan membuat diagram Venn, di mana diagram Venn itu terdapat 6 kalimat tanya dengan 6 kata tanya, dan itu sudah dirangkum sama Bu Ira sama Pak Bari ya pada pertemuan di pembelajaran 1, 2, dan 3. Jadi nanti tinggal di scroll aja kalau kamu mau mengisi diagram Venn-nya ya. Nantinya diagram Venn ini sebagai patokan, indikator, sebagai awal langkah kamu membuat kegiatan literasi tahap berikutnya. Sekarang ini kan Bu Ira memberikan kegiatan literasi itu hanya membaca dan merangkum. Nah, nanti rangkuman dari bacaan itu kita membuat diagram Venn, ya, yang disebut di dalam kegiatan literasi dengan nama metode Fishbone. Nanti kita pelajari ya. Baik, kita beranjak ke pembelajaran baru, subtema 2, pembelajaran 1 ya, kemudian di tema 2. Nah, pembelajaran 1 di subtema 2 ini bermuatan IPS. Mari dibuka-buka bukunya pada halaman 44 dan 45. Ada ya di kanan kiri Bu Ira atau di belakang Bu Ira. Nah, halaman 44 dan 45. Di sana ada sebuah cerita. Ini cerita nyata ya Nak ya. Cerita nyata yang berkaitan dengan judul Pertempuran Surabaya. Nah, beberapa waktu yang lalu kita mempelajari tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Artinya sebagai titik awal negara kita mengumandangkan kebebasan dari segala bentuk penjajahan. Nah, pada saat
saat itu media sosial amat sangat terbatas. Ada media sosial berupa radio, ya. Ini pun masih dikuasai oleh pihak penjajah, ya, dikuasai oleh pihak Jepang dan Belanda. Jadi kita sangat sulit untuk bisa mengumumkan ke rakyat-rakyat yang ada di perkampungan atau di pelosok-pelosok. Jadi hanya pada saat di tanggal 17 itu mungkin daerah Jakarta sekitarnya yang mengetahui bahwa kita sudah merdeka. Nah, karena usaha kita untuk memproklamirkan kemerdekaan, menyampaikan informasi ke pelosok-pelosok desa ataupun kampung ini mendapat perlawanan. Nah, perlawanan ini yang disebut dengan pemberontakan. Jadi bukan karena tokoh-tokoh yang ada tercantum namanya di dalam setiap pertempuran ini bukan karena nakal, ya, karena mereka memperjuangkan proklamasi kemerdekaan agar sampai ke telinga rakyat Indonesia tuh, hanya untuk menginformasikan bahwa kita merdeka saja mereka mau, ya, dengan sukarela, dengan berjiwa penuh tanggung jawab, ya, mengorbankan jiwa, raga, tenaga dan waktunya. Jadi kalau sekarang kamu sebagai penerus bangsa ini bermalas-malasan belajarnya, mereka di alam baka, di surga menangis melihat kita ini yang bermalas-malasan. Jadi jangan bermalas-malasan, ya. Baik, kita lihat di halaman 45. Di sini ada keterangan pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya ini ditempatkan di pembelajaran pertama. Kenapa? Karena pertempuran ini merupakan pertempuran yang paling besar dan paling dahsyat, ya, di antara pertempuran pemberontakan di negara-negara, di daerah-daerah lainnya. Jadi ditempatkan di awal. Nah, pertempuran Surabaya ini latar belakangnya adalah karena ingin menyampaikan informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi ada satu atau beberapa pemuda yang mengetahui bahwa Indonesia sudah merdeka. Nah, proklamasi kemerdekaan ini informasinya baru sampai di telinga rakyat di daerah Surabaya itu di tanggal 20 Agustus tuh. Beda 3 hari. Nah, kalau sekarang dalam hitungan detik informasi bisa menyebar di mana saja. Jadi itu perbedaannya, ya. Itu sangat sulit dirasakan pada saat itu, ya, pada saat eranya. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan di tanggal 20 itu diinformasikan, ternyata menjadi perlawanan, pertikaian, ya, dan perdebatan di antara tentara-tentara Jepang dan Belanda yang pada saat itu masih menduduki wilayah Surabaya. Mereka bersitegang bahwa hal tersebut, kalau sekarang disebutnya hoax, ya, hal tersebut itu tidak benar adanya. Jadi memicu rasa emosional dari pemuda-pemuda di Surabaya sehingga timbullah pertempuran Surabaya. Puncaknya adalah dikibarkannya bendera Belanda di Hotel Yamato. Dikibarkannya bendera Belanda di Hotel Yamato. Jadi hotel itu sebenarnya ada beberapa bendera. Nah, karena mereka bertarung, ya, nanti kalian bisa membacanya secara keseluruhan. Mereka bertempur, ya, sehingga salah satu pemuda yang berjasa besar bagi negara Indonesia yang dikenal dengan Bung Tomo pada saat itu memberanikan diri naik ke Hotel Yamato karena bendera Belanda itu kan merah, putih, hijau, ya. Nah, sehingga dia memberanikan diri untuk mengibarkan negara kita dengan menyobek negara Belanda. Jadi disobek bendera Belandanya, disobek dan dia kibarkan di Hotel Yamato. Nah, di sanalah terjadi pertempuran demi pertempuran. Nah, karena sengitnya pertempuran dan lamanya waktu tempur dari Agustus, September, Oktober, November, ya, maka dikenallah sebagai Hari Pahlawan pada tanggal 10 November, ya. Jadi itu cikal bakalnya. Nah, di dalam muatan
IPS kalian mempelajari tentang beberapa pertempuran ya. Ibu minta tolong ya, ini sebagai tugas nanti ditulis dengan rapi di buku tulis temamu dengan soal carilah faktor penyebab pertempuran A. Surabaya, B. Ambarawa, C. Bandung Lautan Api, D. Medan Area. Itu saja dulu, 4 ya, 4 dulu. Jadi carilah faktor penyebab pertempuran tersebut. Dicari, berarti faktor penyebabnya saja ditulis yang rapi. Kalau perlu di stabilo, diberi warna biar kamu nanti membacanya ketika membaca di kemudian hari tidak jenuh melihat tulisannya ya, yang rapi. Kemudian di halaman 45 ini bermuatan bahasa Indonesia yang pernah Bu Ira sampaikan sebelumnya, bahwa diagram Venn ini ya bermuatan bahasa Indonesia dengan mengoptimalkan 6 kalimat tanya. Sudah dijelaskan arti dari kata tanya apa sampai dengan di mana. Nanti di scroll aja ya, dicari kembali pembelajaran 1, 2 dan 3-nya. Di situ ada keterangan penjelasan apa sampai dengan di mana. Nah, untuk tugas bahasa Indonesia bermuatan bahasa Indonesia, kalian cari tahu ya, buatlah pertanyaan, berarti ada 6 pertanyaan dari pertempuran Surabaya. Misalkan dari kata siapa tokoh yang berani menyobek bendera Belanda dan menggantikannya menjadi bendera Indonesia. Tuh, seperti itu konteksnya dalam pertempuran Surabaya, itu bermuatan bahasa Indonesia. Oke, 46 ada ciri-ciri kalimat efektif ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara, penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek itu artinya tokoh atau pelaku, berarti merujuk kepada manusia ya. Kemudian predikat artinya yang dikenai suatu pekerjaan, yang dikenai suatu kegiatan, misalkan menganyam, kemudian bekerja keras, melakukan pemberontakan, itu salah satu predikat. Kemudian objek adalah yang dikenai sesuatu, misalkan bendera tadi ya, Bung Tomo menyobek bendera Belanda, nah berarti objeknya adalah bendera. Kemudian keterangan bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat. Bung Tomo menyobek bendera Belanda menggantikan menjadi bendera Indonesia di Hotel Yamato Surabaya. Nah, Hotel Yamato Surabaya itu merupakan keterangan tempat ya, itu seperti itu. Efisien kalimat efektif itu mengandung SPOK. Kemudian menggunakan struktur bahasa yang tepat, jadi membuat bukan membikin ya. Kemudian memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, tata bahasanya, tata aturannya, huruf kapital, penggunaan huruf kapital ya, penggunaan tanda koma, tanda petik 2 dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan pilihan kata diksi yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Untuk tugas ini Ibu tidak berikan tugas dulu di halaman 46 karena sudah ada tugas bermuatan IPS dan bermuatan bahasa Indonesia. Sekarang beranjak ke halaman 48, masih pembelajaran pertama. Di sana ada ayam, bebek, ikan, dan cicak. Nah, beberapa waktu lalu kita membahas tentang ciri khusus makhluk hidup. Sekarang ciri khusus makhluk hidup ini ditambahkan dengan disambungkan ya, disesuaikan dengan tempat tinggalnya, habitatnya. Jadi habitat itu adalah tempat tinggal makhluk hidup. Jadi contoh ayam, ciri-ciri khususnya ya, memiliki bulu yang
tebal ya, tidak berdaun telinga, kemudian paruhnya runcing, kakinya ada bagian pencakarnya. Biasanya habitatnya di mana ya? Ya, di daratan atau di daerah tanah-tanah ya, permukaan tanah. Bebek beda dengan ayam. Bebek itu kakinya berselaput, kemudian paruhnya lebar dan tipis, lalu bulu-bulunya ya terlapis oleh lilin. Karena dia menyesuaikan diri dengan habitatnya, tempat tinggalnya. Di mana habitat dan tempat tinggalnya? Yaitu di permukaan air, bisa sungai, bisa danau ya. Kenapa bulu bebek tidak basah ketika berada di permukaan sungai? Karena bulu bebek dilapisi oleh lilin. Kenapa bebek tidak tenggelam ketika berada di sungai? Karena kakinya berselaput. Kenapa paruh bebek melebar dan tipis? Digunakan untuk menyesuaikan terhadap makanannya. Dan ada keluarga bebek yang lain seperti angsa, soang, kemudian burung bangau ya. Mereka menyimpan makanan, cadangan makanannya. Contoh burung bangau tuh, burung bangau flamingo itu bagian paruh bawahnya itu biasanya menggelembung karena berisi cadangan makanannya. Jadi si ikan ditempatkan di dalam si paruh bagian bawahnya tuh ya. Itu adalah cara makhluk hidup, salah satunya hewan, untuk berkembang, untuk beradaptasi terhadap lingkungannya ya. Nah, tolong dicari tahu ciri-ciri makhluk hidup dan ciri-ciri habitatnya, tempat tinggalnya pada makhluk hidup berikut. 1. Apa ya? Iguana, bunglon ya. 2. Harimau. 3. Kudanil ya. Coba cari ciri khususnya dan ciri-ciri habitatnya. Berarti kalian belajar tentang muatan IPA. Terima kasih. Dalam kesempatan pembelajaran 1, kalian belajar tentang 3 materi pelajaran. Dibaca kembali pelajarannya. Kalau di sini kurang cukup, pertempuran Surabaya dibaca ulasannya di Google ya. Atau nanti kalau ada kesempatan Bu Ira share video pertempuran Surabayanya untuk menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan kalian dalam bersinergi dengan negara Indonesia ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.